Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Tangan dulu, Bu. Iya Pak, terima kasih. Maaf sebelumnya dengan ibu siapa ya? Saya orang tua dari siswa yang bernama Reza Pak. Reza mana ya, Bu? Kebetulan di sini Reza ada 3. Reza Priyansa Pak, kelas 9B. Oh iya, Bu, kebetulan saya wali kelasnya. Iya Pak, tadi saya juga sudah tanya ke Pak Sakam, wali kelas 9B. Siapa? Dan saya diarahkan untuk bertemu dengan Bapak Danang. Ada keperluan apa, Ibu datang ke sini? Begini Pak, masalah saya. Ada apa dengan Reza, Bu? Anak saya kenapa jadi kecanduan sama HP ya Pak? Saya sudah nyuruh dia untuk mengurangi main HP. Saya dulu dan fokus belajar. Nggak maunya main HP terus. Akhirnya telat makan dan sakit. Padahal saya sudah kasih tahu Pak, dia kan udah kelas 3 SMP, sebentar lagi mau ujian, tapi tetap aja Pak, jawabannya gampang lah masalah ujian. Saya udah capek banget buat ngomongin anak saya Pak, tapi tetap aja nggak peduli sama omongan saya juga nggak mau. Saya juga mau tanya Pak, apakah sistem di sekolah ini semua materinya dikirim melalui HP atau seperti apa ya Pak? Kebetulan di sekolah kita ini tidak menggunakan gadget, Bu, karena kita juga masih SMP. Jadi ya belum diperbolehkan menggunakan gadget. Lalu apa Ibu sudah tanyakan kenapa Reza bisa kecanduan main HP? Udah Pak, dan jawabannya pun katanya di HP itu seru, menyenangkan, bisa tahu segalanya. Sebenarnya memang di dalam HP itu kita bisa tahu semuanya. HP bisa membantu kita yang tadi tidak bisa menjadi bisa, yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Tapi ya ternyata banyak orang yang menyalahgunakannya. Contohnya seperti Reza, efek buruknya karena keasikan main gadget. Dengan sepengetahuan saya ternyata nilai-nilai Reza pun mulai menurun. Iya Pak, maka dari itu Reza padahal anak nggak pintar kan Pak, dari SD juga sudah ketahuan. Makanya saya kaget Pak, kenapa Reza bisa kecanduan HP sekarang. Padahal saya belikan HP itu untuk nanti pas ketika sudah saatnya dia pantas untuk menggunakan gadget. Tapi entah kenapa pergaulan atau apa yang membuat dia menjadi tergiur untuk memainkan gadget hingga kecanduan. Baik, kalau begitu nanti saya akan bicarakan permasalahan ini dengan guru BK agar permasalahan yang Reza alami akan terselesaikan dan Reza juga bisa kembali giat belajar dan tidak kecanduan main gadget lagi. Baik Pak, saya akan menunggu kabar selanjutnya. Kalau begitu saya permisi ya Pak, saya pamit pulang. Iya Bu, jika ada kabar saya akan menghubungi Ibu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masih Bu Devi? Iya Pak, makasih. Kenapa Pak tadi nelfon saya? Gini loh Bu Devi, saya mau bicarakan tentang anak didik kita yang ada di kelas 9B. Oh, kelas yang Bapak pegang itu ya? Kenapa Pak? Ada apa tuh? Jadi begini Bu, tadi ada salah satu orang tua dari kelas 9B yang tepatnya orang tua dari Reza Priyansa. Ya, terus? Reza memiliki kebiasaan yang buruk di rumahnya, yaitu kecanduan main gadget. Ternyata ini alasannya kenapa akhir-akhir ini nilainya Reza mulai turun. Yang tadi ya Reza mendapatkan 3 besar dan sekarang turun menjadi 20 besar ketika ulangan kemarin. Ya, turun banget ya Pak. Memang sebelumnya Reza itu seperti apa sih Pak perlakuannya? Yang saya tahu, Reza itu anak yang rajin, selalu menjadi juara kelas. Setiap jam istirahat pun terkadang ia pakai untuk belajar. Tapi belakangan ini nilai Reza pun turun dan jarang sekali saya melihat Reza belajar atau memegang buku. Gitu ya Pak. Bapak sebelumnya tahu nggak dari mana sih Reza bisa dapetin HP itu? Yang saya tahu dari cerita orang tua Reza ya karena orang tuanya Reza membelikannya untuk Reza dan digunakannya nanti ketika sekiranya Reza perlu untuk sekolah ketika sudah SMK. Tetapi Reza selalu meminta untuk dibelikan HP-nya sekarang dan akan berjanji tetap fokus. Tapi ternyata tidak. Sebelumnya apakah orang tuanya Reza itu sudah menegur Reza Pak? sudah Bu, orang tuanya sudah menegur Reza, tetapi Reza tetap tidak peduli dengan ucapan ibunya. Orang tuanya Reza itu tetap di rumah atau dia bekerja sih Pak? Jadi kayak jarang ada waktu gitu buat Reza. Setahu saya di rumah,
tetapi dia juga mengurusi adiknya Reza. Oh seperti itu ya Pak. Lalu perilaku apa lagi Pak yang pernah terjadi nih di sekolahan? Kalau tadi yang Bapak ceritain itu kan kejadian yang ada di rumah. Nah Reza pernah nggak sih ngelakuin hal apa gitu yang kejadian di sekolahan? Sebenarnya saya pernah melihat Reza membawa HP ke sekolah. Jadi ketika jam istirahat, saya lewat depan kelas, saya melihat Reza sedang bermain game online di bawah kolong meja di pojok kelas. Dengan keadaan kelas yang kosong, saya pun menegur Reza kenapa bisa melanggar peraturan sekolah, dan Reza pun menjawab karena bermain game online lebih asik. Di rumahnya Reza selalu dimarahi oleh ibunya ketika bermain HP, dan Reza pun selalu dituntut untuk selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Pada akhirnya membuat Reza mencari pelarian, yaitu bermain game online agar menghilangkan sedikit kejenuhannya pada dirinya. Iya benar itu Rezanya bermain game online. Game online itu gara-gara dia nyari pelarian aja gitu Pak. Iya. Gara-gara dia bosen gitu. Gitu. Lalu kan Bapak udah pernah nih mengetahui Reza telah melanggar aturan sekolah ini bahwa tidak boleh membawa gadget kan. Nah, terus apakah Bapak sudah menegurnya atau memberikan apa kayak sanksi kepada Reza ketika Reza melakukan hal tersebut? Dengan terang saya paham tentang apa yang dirasakan oleh Reza. Saya memberikan keringanan kepada Reza serta teguran bahwa HP-nya akan disimpan hingga jam sekolah selesai. Dan jika guru siapapun yang melihat Reza membawa gadget ke sekolah, maka HP-nya tidak akan dikembalikan lagi. Gitu. Lalu saya harus bagaimana Bu untuk menangani Reza ini? Coba deh Bapak coba dulu bicarakan baik-baik dengan Ibu Reza. Mungkin Reza itu kan tadi yang Bapak bilang kayak Reza itu membutuhkan perhatian ya kan. Terus mungkin Bapak bisa bicarakan dengan ibunya bahwa kan yang saya tahu dari data-data yang ada di berkas-berkas ini kan si Reza punya adik ya Pak kebetulan. Nah punya adik mungkin pas adiknya itu lahir, jadi Reza tuh merasakan kayak kasih sayangnya tuh pindah ke adiknya atau gimana. Jadi kayak kurang perhatian dengan orang tuanya. Terus kayak orang tuanya tuh terlalu asik dengan adiknya, kebetulan adiknya masih balita kan ya? Nah, ya mungkin begitu orang tuanya lebih fokus ke adiknya yang masih balita dibandingkan Reza yang mungkin udah besar lah, udah bisa ngatur mana yang baik mana yang buruk gitu. Jadi ibunya juga jangan terlalu menekankan banget kalau Reza tuh harus punya nilai yang tinggi, jadi nggak boleh kalah sama yang lain karena kan kapasitas otak orang itu kan berbeda, mungkin aja seperti itu. Jadi ikutin aja anakmu kayak gimana, yang penting masih kita arahkan gitu Pak. Baik Bu, kalau begitu nanti saya coba bicarakan dengan orang tua Reza agar Reza bisa kembali seperti dulu. Baik kalau begitu, saya doakan semua usaha kita yang untuk mengarahkan Reza menjadi anak yang lebih baik lagi dapat terlaksanakan ya Pak. Amin. Bang, saya duluan ya Bu, Oh, iya, karena Pak. saya ada jam ngajar. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya Pak, terima kasih. Bagaimana Pak, sudah ada perkembangan lagi? Jadi begini Bu, saya kemarin sudah bicarakan soal ini dengan guru BK. Ya. Kebetulan saya kemarin ketemu Reza dan saya sudah bicara secara baik-baik agar Reza tahu apa keinginan kita untuk masa depan Reza, dan alhamdulillahnya Reza mengerti dan paham apa maksud dan dari pembahasan antara saya dan Reza. Iya Pak, pantas kemarin sepulang sekolah Reza tidak peduli lagi dengan gadgetnya. Dia pulang langsung bersih-bersih, makan dan tidur. Reza mulai memegang HP lagi pada waktu malam, dan itu cuma 3-4 jam saja, tidak seperti biasanya. Dan Reza memegang HP pun untuk mencari referensi ketika sedang mengerjakan tugas. Alhamdulillah kalau Reza sudah kembali lagi menjadi Reza yang dulu. Ya Pak, sebenarnya saya tidak melarang Reza keras menggunakan gadget pada saat ini. Tapi Reza harus tahu batasnya, jangan sampai lupa waktu. Iya Bu, saya paham maksud Ibu. Mungkin Reza hanya kekurangan perhatian dari Ibu. Dan Ibu juga jangan terlalu menekan Reza karena kapasitas kemampuan anak berbeda-beda Bu. Iya Pak, saya paham. Mungkin saya terlalu egois juga ya Pak.
yang akhirnya membuat Reza jadi stres. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak atas bantuannya. Iya Bu, sama-sama. Semoga Reza dapat kembali menjadi setia kawan ya Bu. Amin. Ya udah saya pamit ya Pak. Salam juga buat guru BK ya Pak. Baik Bu, nanti saya sampaikan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.